Baik, selamat pagi sahabat Arus News. Pagi ini tim Arus News bersama Indonesia News Media berada di lokasi Taman Makam Pahlawan Kalibata menyambut HUT Pepabri yang ke-65. Di tahun 2024 ini mengusung tema dengan merajut kebersamaan kita jalin persatuan bangsa. Dalam pantauan kru media Arus News dan Indonesia News Media, upacara dihadiri oleh Ketua Umum Pepabri Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar dan beberapa ketua pengurus DPD daerah khusus Jakarta dan beberapa DPC yang berada di wilayah Jakarta dan Tangerang juga Depok. Kami telah berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan. Saat lagi dalam beberapa menit ke belakang nanti para purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam organisasi Pepabri dihadiri oleh Ketua Umum Jenderal yang sudah berada di tempat upacara. Kita akan saksikan beberapa saat lagi. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan rombongan. Arwah pahlawan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Keluar. Jalan. Jalan. Peletakan karangan bunga oleh pimpinan rombongan. Maju. Jalan. Pimpinan rombongan meninggalkan tempat upacara. Dilanjutkan dengan foto bersama. Seperti kita lihat bersama tadi, ya, melaksanakan ziarah. Setiap tahun, setiap hari ulang tahun Pepabri kita mengadakan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan. Beberapa kalau ulang tahun, ya ini rangkaian kegiatan ulang tahun. Ya, baru nanti pada hari hanya, hari ulang tahunnya kita adakan syukuran. Syukuran. Kalau tahun lalu masih ingat nggak syukurannya di mana? Di Malang Laut yang dihadiri oleh Pak SBY, Pak Wiranto, Pak Prabowo dan seluruh para jenderal-jenderal. Nah sekarang ulang tahun yang ke-65 ini kami merencanakan dilaksanakan di satu tempat yang bersejarah buat anggota TNI, ya, TNI dan Polri, yaitu tempat berjuangnya para pahlawan kita dalam mengusir penjajah.
rawan penjajah, yaitu di Palagan Ambarawa, Jawa Tengah, tanggal 12 September nanti. Itulah rencananya. Kalau di hari H nanti ulang tahun itu kira-kira siapa aja yang akan menghadiri lembaga? Ya, kalau dulu kami mengundang karena di Jakarta kan, kalau sekarang karena di Ambarawa di daerah, mungkin kami hanya menyampaikan laporan aja, mohon doa restu pada mereka yang dulu hadir, seperti Pak SBY, Pak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Joko Suyanto, darat, laut, udara, polisi, pimpinan-pimpinannya, ya kami hanya mohon doa restu. Karena kali ini dilaksanakan di daerah, dan kita menyadari betul bahwa situasi sekarang itu mereka terlibat dalam kegiatan yang padat. Harapan sendiri Pak untuk Kopabri di ulang tahun yang akan berkembang ini ada apa Pak? Harapannya kalau melihat situasi yang berkembang sekarang ini, kita sangat berharap dengan tema yang kita kedepankan. Sudahlah, kita harus bisa bersatu untuk menjaga kehidupan bangsa. Jangan mau bangsa ini bubar, bangsa ini pecah belah. Ayo bersatu ya, seluruh elemen masyarakat kita bisa. Ya, seperti situasi sekarang ini kan sebetulnya menjelang kontestasi pilkada kan, dan juga pelantikan presiden, upaya memanaskan situasi. Itu saya rasa Kak Kopabri sangat mengajak ya untuk mereka tidak berbuat ya, yang bisa mengerukkan keadaan suasana. Kalau istilahnya begini, bahwasanya di militer, kehidupan militer, TNI dan Polri, itu kami tidak ada itu, apalagi ini menjadi budaya, kelakuan-kelakuan yang sifatnya mencaci maki, itu tidak ada di militer, di TNI dan Polri. Di alam kebebasan sekarang, negara berasas demokrasi dalam suasana euforia reformasi, ini berkembang. Bahwasanya ada pemikiran yang sifatnya mengoreksi pemerintah, itu bagus. Ya, bisa mengkritik pemerintah, mungkin bisa menyampaikan ketidaksepakatannya dengan satu kebijakan pemerintah, itu nggak ada masalah. Tapi selaku orang yang ya diharapkan mungkin lebih dewasa, upaya negeri kita, usia negeri kita ini sudah 79 tahun, makin dewasa kita. Jadi lakukanlah itu, kritik, mungkin ketidaksepakatan dalam bentuk cara-cara yang elegan, ikuti etika, aturan, norma, tidak bisa seenaknya gitu kan. Mengkritik pemerintah, bersikap oposisi kepada pemerintah, itu dibenarkan, tapi lakukanlah dengan cara yang elegan. Mengkritik pemerintah, kritik dan mengoreksi pemerintah, ya, itu tidak bisa dilaksanakan dengan cara seperti dilandasi ya, backman kita ini benci pada pemerintah, tidak boleh dilandasi oleh sikap itu. Kalau backman kita sudah benci kepada pemerintah, maka semua apa yang dibuat pemerintah itu salah. Itu tidak bijak, itu tidak dewasa. Dan ingat, tidak ada seorang kepala negara di negeri yang tercinta ini, siapapun namanya dia, yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak ada. Jadi saya ingin jangan dibudayakan mencaci maki pemimpin. Bahkan sekarang berseliweran informasi-informasi yang disebarkan untuk menimbulkan suasana kebencian, suasana perpecahan, kontradiktif. Ini cara-cara seperti ini saya masih ingat, itu pernah dilakukan oleh komunis dulu, PKI. Ya, itu pernah melakukan ini, dia melemparkan teori kontradiktif. Jangan deh, kita ingin bangsa ini tetap bersatu, kokoh bersatu ya, untuk menuju ke tujuan kita, bangsa yang besar, bangsa yang maju, gitu ya. Pesan buat pemuda Pak, satu sih. Pemuda, generasi muda,
milik bangsa, generasi muda. Bangsa ini milik mereka. Masa depan bangsa ini adalah milik generasi muda. Jadi generasi muda harus menyiapkan diri untuk bisa menerima estafet ke depan. Generasi muda dalam situasi sekarang ini harus punya idealisme. Idealisme itu apa? Satu sikap, dia sangat sangat peka terhadap keadaan. Kalau melihat sesuatu yang tidak benar itu bereaksi mereka. Tentunya ingin memperbaiki. Ini idealisme ini bagus. Ya. Tetapi yang pertama yang saya inginkan dari mereka adalah sikap idealisme ini harus dijaga secara konsekuen, konsisten. Jangan sekarang dia teriak-teriak, maki-maki pejabat yang nggak betul ya. Lantas ketika mereka duduk dalam jabatan itu ternyata lebih jelek lagi. Itu konsistensi dari generasi muda harus kita jaga. Ini pesan pada generasi muda, harus punya idealisme. Tapi jaga idealisme ini, jangan sampai pada saatnya nanti mereka malah sama aja dengan apa yang mereka kritik. Itu harapan saya. Oke, siap. Baik, Terima terima kasih Pak Gul. Pak. Terima kasih.